Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah, baik yang hari ini menonton dari rumah maupun spesial, hari ini kita kajian dari Bose VVIP Club Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Bose. Para pemirsa dan seluruh hadirin yang ada di tempat ini yang saya muliakan. Kita sering berbicara soal uang dan kita juga sering berbicara soal waktu. Banyak orang yang mengatakan waktu adalah uang. Kenapa sampai waktu dianggap uang? Karena begitu berharganya waktu untuk kita semuanya. Maka sampai ada yang menyamakan dengan kalimat waktu adalah uang. Makanya kalau mas-masnya punya istri, punya pacar, kok pacarmu, istrimu minta uang, gampang, kasihlah waktu. Nah, ngomong soal uang dan waktu, ada perbedaan penting antara uang dan waktu. Apa perbedaannya? Anda selalu tahu berapa sisa uang yang Anda miliki, tapi Anda tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Anda miliki. Tapi lucunya apa? Orang akan sangat bersedih ketika kehilangan uang, tapi jarang sekali di antara kita yang sedih ketika kehilangan waktu. Padahal uang yang kita miliki di ATM, di rekening, di tabungan kita, itu kelihatan nominalnya. Sementara jatah waktu kita masih sisa berapa, kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi lucunya, kita nangis ketika kehilangan uang, tapi tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Makanya kemudian apa? Kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang mungkin salah satu surat pendek yang paling Anda hafal. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu asar. Jadi ya mohon maaf, Tuhan itu juga biasa bersumpah dengan nama-nama apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Kayak dalam ayat lain mungkin Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha. Atau bahkan ada pohon watin, demi buah tin. Wazaitun, dan pohon zaitun. Jadi pelajarannya adalah kalau Anda bersumpah, saya cuma mengingatkan satu Mbak ya. Jangan gampang bersumpah. Hati-hati. Orang itu kalau gampang bersumpah, saya yakin gampang mengingkarinya. Kenapa dia harus bersumpah? Karena sudah tidak ada kepercayaan orang lain kepada dia. Makanya supaya percaya biasanya pakai apa? Pakai sumpah. Apalagi sumpah atas nama Allah. Nah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kata Allah. Semuanya kita rugi. Nah, ketika Allah bersumpahnya demi masa, berarti kerugian itu paling banyak disebabkan karena apa? Karena banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu. Artinya apa? Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk menghargai waktu. Manusia akan rugi ketika dia menyanyiakan waktu. Saya itu begini,
Mungkin dari semua hal yang pernah saya lakukan, yang hari ini tuh membuat hati saya ganjel itu adalah begitu minimnya waktu untuk keluarga saya, untuk anak dan istri saya. Karena waktu saya hampir 80% di luar. Jadi kalau saya berangkat ngaji 2 minggu baru pulang, bahkan mungkin setengah bulan baru pulang. Saya baru pulang semalam setelah perjalanan sekian pulau. Hari ini harus pulang karena ada janjian dengan acara BTV sama nanti malam kajian kebangsaan sama Pak Kapolda. Besok pagi saya harus berangkat ke Taiwan. Terus seperti itu. Padahal apa? Mungkin waktu yang saya gunakan itu positif. Ketemu jamaah, pelayanan, ngopeni anak yatim, berkunjung ke daerah-daerah terpencil, berbagi syiar dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda lihat postingan saya di Instagram, anak saya nangis karena nggak pernah saya urusi. Nah, orang yang kehilangan waktu, padahal waktunya untuk quality time saja bermanfaat, masih ada penyesalan. Apalagi kemudian ketika waktunya dibuang sia-sia. Makanya demi Allah saya pernah bilang sama Pak Eko begini, Pak Eko, kalau seandainya karyawanmu keluar dari bose kemudian lebih maju daripada kamu marah enggak? Oh enggak Gus, hak mereka. Mereka juga punya kesempatan maju untuk sama seperti saya. Makanya dari dulu awal pengajian, Mbak Titi ini yang dari awal ikut, pasti ingat. Saya sering bertanya kepada Mbak Elsie. Mbak Elsie, ada nggak yang bercita-cita pengen jadi LC selama-lamanya? Oh nggak ada. Saya bercita-cita pengen menjadi LC teladan di Bose. Wow. Saya tidak akan pernah meninggalkan profesi saya sampai tua. Saya jawab, kalau toh ada LC yang pengen jadi LC selama-lamanya, tamunya yang wegah. Nggak ada Mas. Makanya saya bilang apa? Kalian seharusnya punya target dong gitu. Saya sampai kapan kerja di sini? Saya setelah dari Bose saya akan merencanakan seperti ini. Makanya dikatakan apa? Husnul tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan adalah merupakan separuh dari kehidupan. Jadi kalau kamu pengen berhasil dengan kehidupanmu gampang diatur loh. Ada timeline. Dibuat skala prioritas. Tapi kemudian apa? Hidup itu kemudian saya buat perencanaan. Saya ingat dengan dalilnya ini tadi. Bagus perencanaan adalah separuh dari kehidupan. Kemudian cara pelaksanaannya apa waktu itu? Saya bilang, kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Sehingga waktu kita itu ada maknanya. Oh jam sekian sampai jam sekian. Contoh, kayak tim jadwal saya, anak buah saya tim jadwal itu paling pusing. Kenapa? Ada 500 permintaan setiap hari yang datang ke pondok untuk menghadirkan saya ke semua daerah. Berarti 1 bulan itu ada 15.000 permintaan. 1 bulan saya hanya bisa hadir maksimal di 120 lokasi, itu pun sudah nggak pernah di rumah. Nah, cara menjadwal mereka bagaimana coba? Saya hanya ingin menggambarkan betapa pentingnya waktu itu. Sehingga kemudian apa? Di situ kemudian diingatkan, siapa mereka yang tidak rugi menggunakan waktunya? Siapa mereka yang tidak merugi? Allah lanjutkan ayatnya di surat itu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang punya iman. Maka saya ingatkan, walaupun kamu kerja di tempat seperti ini, jangan pernah kehilangan iman. Tapi kan saya dunianya kayak gini Gus. Justru keimananmu ketika berada di tempat seperti ini menjadi sebuah ujian yang luar biasa. Kalau orang kayak saya di masjid, di pondok pesantren, pengajian, punya iman, ya selumrah lah. Tapi kalau kamu tinggal di Bose, apapun jabatan dan profesi kamu di sini, dengan posisimu seperti itu, kamu masih bisa menjaga imanmu, itu istimewa loh, menurutku. Jadi ya sorry itu sih, kamu hari ini datang ngaji di sini, mohon maaf, jangan niatnya, mohon maaf, ngisi absen supaya tidak dapat potongan. Oh kamu salah, nggak dapat apa-apa. Kalau niat kamu hanya absensi tok, mubadir. Apa itu emang absensi? Tapi kalau kamu niati saya pengen ngaji karena Allah, ya Allah saya pengen mempertebal iman saya, ya Allah itu baru keren. Maka kita diingatkan, siapa mereka yang tidak merugi? Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang punya iman, orang-orang yang beriman.